Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dalam menjalankan ibadah puasa pada tahun ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis butir instrumen, uraian, dan non-tes. Yang mana materi saya ini lanjutan dari materi kelompok sebelumnya, yaitu analisis butir instrumen pilihan ganda. Di sini saya beranggotakan dua orang, yaitu saya sendiri Puji Ristiawan dan juga rekan saya Vidi Eka. Baik, kita ke pengertiannya terlebih dahulu. Jadi analisis butir soal ini merupakan sebuah kegiatan analisis atau evaluasi untuk menentukan tingkat kebaikan soal yang terdapat dalam suatu tes, sehingga informasi yang kita dapatkan nantinya bisa kita pergunakan untuk memperbaiki soal dan tes tersebut. Seperti itu. Jadi analisis butir soal ini memiliki manfaat, yakni menentukan soal-soal yang cacat atau tidak berfungsi dengan baik. Kemudian yang selanjutnya ada meningkatkan butir soal melalui 3 komponen analisis, yaitu tingkat kesukaran, daya pembeda, dan juga pengecer soal. Kemudian ada yang selanjutnya meningkatkan validitas soal dan reliabilitas. Dan yang terakhir, merevisi soal yang tidak relevan dengan materi yang diajarkan, ditandai dengan banyaknya anak yang tidak dapat menjawab butir soal tertentu. Kemudian yang selanjutnya, analisis butir soal ini memiliki 2 teknik dalam penilaiannya. Yang pertama adalah teknik kualitatif. Nah, secara analisis butir soal secara kualitatif ini dilaksanakan berdasarkan kaidah penulisan soal atau tes tertulis, perbuatan, dan juga sidang. Ada beberapa teknik yang dapat kita gunakan untuk menganalisis butir soal secara kualitatif. Di antaranya yakni teknik moderator di sini merupakan teknik berdiskusi yang di dalamnya terdapat satu orang sebagai penengah atau sebagai moderator. Kemudian teknik panel yakni suatu teknik yang menelaah butir soal berdasarkan kaidah penulisan butir soal. Nah, teknik yang selanjutnya adalah teknik kuantitatif. Nah, analisis butir soal secara kuantitatif adalah analisis soal yang didasarkan pada data empirik. Data empirik ini diperoleh dari soal yang telah diujikan sebelumnya. Nah, ada 2 pendekatan dalam analisis secara kuantitatif ini, yaitu yang pertama ada analisis secara klasik, kemudian ada analisis secara modern. Nah, untuk yang klasik ini proses penelaahan butir soal melalui informasi dari jawaban peserta didik tes guna meningkatkan mutu butir soal yang bersangkutan dengan menggunakan teori-teori klasik. Kemudian yang secara modern yaitu penelaahan butir soal dengan menggunakan item response theory atau IRT atau teori jawaban butir soal. Teori ini merupakan suatu teori yang menggunakan fungsi matematika untuk menghubungkan antara peluang menjawab benar suatu skal dengan kemampuan siswa. Nah, karena di sini materi yang saya bahas adalah tes uraian dan juga non-tes, maka saya akan mengingatkan Anda kembali mengenai apa itu tes uraian. Nah, tes uraian itu merupakan butir soal atau soal yang menuntut siswa untuk menyusun, merumuskan, dan juga mengemukakan jawabannya menurut kata-katanya sendiri secara bebas. Nah, tes uraian ini memiliki bentuk sebagai pertanyaan atau tugas yang menjawabnya memerlukan ekspresi pemikiran peserta didik. Nah, jadi berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwasannya tes uraian merupakan soal dengan pertanyaan dan jawaban yang menuntut peserta didik untuk belajar berargumentasi dengan bahasa dan juga kata-katanya sendiri. Nah, tes uraian ini memiliki beberapa ciri-ciri, yakni yang pertama ada berbentuk pertanyaan, itu pasti karena uraian merupakan sebuah tes, maka ia akan berbentuk pertanyaan.
Kemudian menuntut untuk memberikan pendapat, kemudian ada jumlah butir soal terbatas. Jadi bedanya uraian dengan pilihan ganda itu, untuk pilihan ganda bisa sampai puluhan atau bahkan ada yang ratusan. Sedangkan untuk uraian ini dia terbatas, tidak terlalu banyak seperti pilihan ganda. Kemudian yang terakhir, pada umumnya butir-butir soal tes uraian ini diawali dengan kata-kata jelaskan, mengapa, bagaimana, terangkan, uraikan, dan juga kata-kata lain yang hampir sama dengan itu. Nah, kemudian kita langsung masuk ke tingkat kesukaran atau tingkat kesulitan. Nah, sebenarnya pengertian ini sudah dibahas oleh kelompok sebelumnya, tetapi mari kita mengingat kembali. Tingkat kesukaran itu merupakan peluang untuk menjawab benar suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks. Indeks tingkat kesukaran ini pada umumnya dinyatakan dalam bentuk proporsi yang besarnya berkisar antara 0,00 sampai 1,00. Nah, semakin besar indeks tersebut, maka semakin mudah soal tersebut. Fungsi tingkat kesukaran soal ini biasanya dikaitkan dengan tujuan tes. Misalnya, untuk keperluan ujian semester digunakan butir soal yang memiliki tingkat kesukaran atau kesulitan sedang. Untuk keperluan seleksi digunakan butir soal yang memiliki tingkat kesukaran tinggi atau sukar. Dan untuk keperluan diagnostik biasanya digunakan butir soal yang memiliki tingkat kesukaran rendah atau mudah. Jadi tingkat kesukaran soal itu bergantung pada tujuan atau berpatokan kepada tujuan tes tersebut. Misal keperluan tes tersebut untuk ujian semester, maka tingkat kesukaran soal yang digunakan sedang. Kemudian jika yang digunakan tes tersebut digunakan untuk seleksi, maka tingkat kesukaran yang digunakan itu tinggi atau sukar. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada perbedaan untuk menghitung tingkat kesukaran antara pilihan ganda dan juga uraian. Nah, di sini untuk mengetahui tingkat kesukaran soal bentuk uraian digunakan rumus sebagai berikut, yakni tingkat kesulitan atau kesukaran sama dengan min atau rata-rata dibagi skor maksimum yang ditetapkan. Min di sini sama, untuk mencari min sama dengan jumlah skor siswa peserta tes pada suatu soal dibagi jumlah peserta didik yang mengikuti tes. Nah, hasil perhitungan dengan menggunakan rumus tersebut menggambarkan tingkat kesukaran soal tersebut. Klasifikasi tingkat kesukaran soalnya dapat kita lihat di sini. Jika hasilnya 0,00 sampai 0,30, maka soal tersebut tergolong sukar atau susah atau sulit. Jika hasilnya 0,31 sampai 0,70, soal tersebut tergolong sedang. Jika 0,71 sampai 1,00, maka soal tersebut tergolong mudah. Nah, kemudian yang selanjutnya daya pembeda. Daya pembeda juga sudah dijelaskan atau sudah dibahas oleh kelompok sebelumnya, tapi kita mengulik atau mengulas kembali pengertian dari daya pembeda. Nah, di sini daya pembeda soal itu merupakan kemampuan sebuah soal untuk membedakan antara siswa yang telah menguasai materi dan juga siswa yang tidak atau belum menguasai materi. Nah, indeks daya pembeda setiap butir soal biasanya juga dinyatakan dalam bentuk proporsi. Jika semakin tinggi indeks daya pembeda soal, berarti semakin mampu soal yang bersangkutan untuk membedakan mana siswa yang telah memahami materi dan mana siswa yang belum memahami materi. Indeks daya pembeda berkisar antar minus 1,00 sampai dengan 1,00. Semakin tinggi daya pembeda suatu soal, maka semakin kuat atau semakin baik pula soal tersebut. Nah, untuk mengetahui daya pembeda soal berbentuk uraian, kita bisa menggunakan rumus ini, yakni DP sama dengan min kelompok atas dikurang min kelompok bawah dibagi skor maksimum soal. Nah, hasil perhitungan dengan menggunakan rumus tersebut itu menggambarkan tingkat kemampuan soal dalam membedakan antara peserta didik yang sudah memahami materi dan peserta didik yang belum atau kurang memahami materi. Adapun klasifikasinya seperti berikut.
Jika hasilnya 0,40 sampai 1,00, maka soal dapat diterima dengan baik. Jika 0,30 sampai 0,39, maka soal dapat diterima, tetapi soal tersebut perlu perbaikan. Jika hasilnya 0,20 sampai 0,29, maka soal tersebut diperbaiki. Jika hasilnya 0,19 sampai 0,00, maka soal tersebut tidak dapat dipakai atau dibuang, seperti itu. Selanjutnya kita beralih ke instrumen non-test. Nah, instrumen non-test ini merupakan suatu alat penilaian yang biasanya dipergunakan untuk mendapatkan informasi tertentu tentang keadaan peserta tes yang dengan tidak menggunakan tes. Jadi non-tes ini dia tidak menggunakan tes, tidak menggunakan soal ataupun pertanyaan. Dia hanya menggunakan namanya pengamatan atau observasi. Nah, penilaian dilakukan dengan non-tes ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan evaluasi hasil belajar peserta didik dari segi ranah sikap atau perilaku dan ranah keterampilan. Nah, berdasarkan pengertian di atas, maka instrumen jenis non-tes ini diartikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk mempermudah pihak-pihak tertentu untuk memperoleh kualitas atau suatu objek dengan tidak menggunakan tes atau hanya menggunakan pengamatan. Nah, teknik penilaian non-tes ini seperti yang kita ketahui, teknik penilaian non-tes ini ada pengamatan, observasi, wawancara, angket, kuesioner, dan juga lain-lain ya, masih banyak lagi. Karena non-tes ini tidak berupa pertanyaan, melainkan berupa pernyataan, maka di sini kita menganalisis hasil penilaian responden yang dihitung dari rata-rata keseluruhannya. Kemudian dilakukan penyimpulan dengan kriteria sebagai berikut. Jika nilai rata-ratanya 4-5, maka mahasiswa tersebut puas. Jika 3-3,9, maka mahasiswa kurang puas, dan 0-2,9, maka mahasiswa tidak puas. Seperti itu. Nah, kepuasan mahasiswa ini dapat dilihat dari 3 cara. Ini yang pertama ada kepuasan mahasiswa yang dilihat dari setiap item soal. Rumusnya adalah skor total per item dibagi jumlah responden. Nah, kemudian yang kedua ada kepuasan mahasiswa dilihat dari setiap responden atau dilambangkan beta. Rumusnya adalah skor total per responden dibagi jumlah item pernyataan. Ingat ya, pernyataan bukan pertanyaan, karena ini non-tes, maka pernyataan. Kemudian yang selanjutnya ada kepuasan mahasiswa secara keseluruhan, yakni skor total responden dibagi N dikali N, seperti itu. Terima kasih. Demikian tadi penjelasan materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan juga kurang jelasnya penyampaian materi kami mohon maaf kepada teman-teman semuanya. Semoga kita mendapat berkah di bulan puasa ini dan tetap kuat, tidak mokel. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.